Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham Elsa ya, atau PT El Nusa Tbk, di mana saham ini masih berhubungan dengan minyak bumi ya, yang mana lagi hot trending. Jika perang dunia ketiga pecah, maka harga minyak akan naik. Ya, jadi ini masuk dalam salah satu kategori saham yang akan kena dampak positif ya jika terjadi meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah ya. Oke, ini saya pernah bahas sudah cukup lama ya, sudah setahun yang lalu, 13 Maret 2023, dan hari ini tanggal 18 April 2024. Saya akan bahas ulang. Harganya sekarang ada di 396. Ya, nanti kita akan update seperti biasa dari kinerja harga sahamnya, secara fundamentalnya ada 5 poin, kemudian dari seasonality, dari bendarmologi juga ada 5 poin, dan dari technical kita akan bahas pola teknikal yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya dan pola teknikal saham kedepannya seperti apa. Oke, El Nusa ini listing di bursa tahun 2008 ya, belum pernah stock split, dan harga IPO-nya 400. Jadi kalau teman-teman beli sejak IPO dan hari ini nggak dia apa-apain, didiemin saja, itu teman-teman ya masih floating minus 1% lah ya, nggak kemana-mana harganya, tapi teman-teman sudah dapat dividen. Nah, iseng-iseng saya jumlahkan dividen selama sejak IPO, itu kira-kira sudah 176,6 rupiah ya per lembar sahamnya, jadi sekitar 44% lah teman-teman ya. Jadi sudah untung kira-kira 44% dalam waktu 15 tahun kira-kira, jadi per tahunnya kira-kira 3%-an. Oke, ini kinerja harga sahamnya teman-teman ya setahun terakhir. Harganya memang berfluktuatif ya, memang ini harganya nggak naik nggak turun ya, di situ-situ aja. Namun kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini sedang floating minus 20%, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun sedang floating profit, 6 bulan sedang floating minus, 1 bulan masih floating profit, 3 bulan 1 minggu masih floating minus. Ya, untuk di tahun 2024 ini sudah naik 2,06%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 460, terendahnya di 312. Ya, jadi kira-kira masih ada di sini ya, lebih dekat ke harga tertingginya setahun terakhir. Oke, ini El Nusa ya, dia ada di Jakarta. Ini websitenya, teman-teman kalau pengen cek lebih detail nih perusahaan apa, karena saya tidak akan membahas detail di sini ya. Ini intinya bidangnya di jasa energi, atau lebih tepatnya pendukung untuk jasa pengeboran minyak dan gas. Nah, ini sekilas teman-teman ya, El Nusa ini grup dari Pertamina, di mana ini masuk ke grupnya Pertamina Hulu Energi ya, jadi bagian hulu ya teman-teman ya. Ini ada 3 service yang, atau 3 layanan yang diberikan oleh El Nusa, yaitu ini apa, service untuk hulu minyak dan gas ya. Jadi ini ada beberapa kategorinya, ada seismic data acquisition, seismic data processing, geological. Jadi ini kayak mencari lah ya, istilahnya mencari sumber daya ya yang berpotensi untuk dijadikan hulu ya, diambil kandungan minyak dan gasnya teman-teman ya. Kemudian ada energi distribusi, jadi ada distribusi dan logistik services ya, penyimpanan. Kemudian ada support services, ini untuk kalau teman-teman dia sudah dapat ini, dia memberikan support service untuk penambangannya. Oke, ini teman-teman ya, kira-kira ini Pertamina dia punya beberapa divisi. Jadi El Nusa ini ada di divisi hulu ya, subholding, di mana ada beberapa regional, ada 5 regional di seluruh Indonesia dan ada yang internasional. Nah, ini laporan keuangan tutup tahun 2023. Dari sini kita lihat bahwa yang pertama, ternyata El Nusa ini masih tergantung dari pihak berelasi teman-teman, karena memang ini kan holdingnya Pertamina ya, dan memang dikuasai oleh Pertamina di seluruh Indonesia. Jadi ini semakin meningkat juga di tahun 2023 ya, transaksi dengan pihak berelasinya ya, 70% di tahun 2022, 77% di tahun 2023. Dan kalau kita lihat ini adalah pelanggan di atas 10% dari pendapatan ada semuanya Pertamina ya, grupnya Pertamina. Nah, kalau kita lihat juga dari ketiga jasa yang tadi ditawarkan ya, kita lihat ya pendapatan dari
jasa hulu migasnya dia ada 32%, penunjang migasnya hanya 9%, dan paling banyak memang distribusi dan logistik energi. Ya. Dan ini secara pendapatan teman-teman ya. Kemudian secara labanya dari antar segmen ini ternyata penyumbang terbesarnya adalah jasa distribusi dan logistik teman-teman ya, 81,5%. Jadi meskipun ini jasa hulu migas terintegrasinya kontribusinya cukup lumayan 32%, namun secara laba ini tidak memiliki kontribusi. Ya, jadi memang secara overall kinerja terutama laba dari Elnusa ini tergantung dari jasa distribusi dan logistik energinya teman-teman ya, bukan dari jasa hulu migas. Meskipun ini menyumbang pendapatan yang cukup tinggi, namun labanya sangat kecil ya. Dan ini justru sebaliknya, jasa penunjang migasnya ini secara pendapatan kecil, namun ya ini lumayan ya, secara laba masih lebih tinggi daripada jasa hulu migas terintegrasinya. Oke, nah ini secara gambaran besarnya dari 2008 sejak IPO ya, kinerjanya ini mulai naik 2017 ya, sampai ini pendapatan tertingginya dari 2023. Dan kita lihat di sini juga secara rupiah labanya adalah tertinggi atau all time high teman-teman ya. Meskipun kalau kita lihat ya teman-teman ya, tahun 2009 di mana pendapatannya hanya 3,6 triliun, namun labanya bisa 466 miliar ya. Dan di sini tahun 2023 nggak jauh beda sebenarnya ya. Tapi kita lihat pendapatannya sangat tinggi ya. Ya kemungkinan tadi ya ada kontribusi dari ya ini pendapatan ini naik, namun labanya jadi ininya meningkat. Kemungkinan besarnya jasa hulu migas terintegrasinya ini meningkat, padahal labanya kecil. Ya, sehingga ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya juga ini sedang menurun ya, menurun. Kita lihat ya, laba bersihnya itu hanya kisaran 4% dari total pendapatan. Padahal dulu pernah sampai 9,9%, 10%, ini mulai menurun terus teman-teman ya. Mulai turun terus meskipun ini sudah cukup membaik. Ya, jadi secara struktur pendapatan ini semakin tidak bagus meskipun ini sudah mulai naik lagi, namun masih jauh sekali di bawah sebelumnya. Jadi meskipun pendapatannya naik sangat signifikan, tapi labanya ya naiknya tidak sesignifikan dari pendapatannya. Nah, ini detailnya teman-teman ya. Untuk pendapatannya di 12,3 triliun naik jadi 12,5 triliun. Ya, kemudian laba kotornya naik, beban pokok penjualannya masih tetap. Laba usahanya naik dan laba bersihnya juga naik ya, dari 378 ke 503, naik 33,1%. Ya, secara overall kalau dibandingkan dengan 2022 memang lebih bagus karena tadi setelah struktur pendapatan memang sedang naik ya. 2022 lebih rendah daripada 2023. Sedangkan 2023 struktur pendapatannya lebih tinggi daripada 2022 dan secara nominal juga lebih tinggi. Jadi otomatis jika dibandingkan dengan tahun lalu, ya jelas ini performanya lebih bagus. Nah, kita lihat ya secara valuasinya untuk price to book value ini sekarang ada di PBV 0,65 ya, di mana rata-rata diperdagangkan di 0,84. Jadi ini masih di bawah rata-rata meskipun ya tidak terlalu jauh. Dan untuk pernya kita lihat di sini cukup menarik ya, pernya di 5,7 kali saja atau 5,7 tahun atau sekitar 6 tahun. Ini sebenarnya balik modal secara perusahaan jika konsisten seperti ini ya pendapatannya. Artinya kalau misalnya harganya nggak naik berarti valuasinya tambah murah ya, book value-nya naik 2 kali lipat, harganya tetap sama, berarti PBV-nya akan turun lagi ya menjadi 0,3 mungkin ya, setengahnya lagi dalam waktu 5,7 tahun ke depan. Dan untuk earning yield-nya kalau kita lihat ini masih di 17,5%, di mana rata-ratanya di perdagangan di earning yield 12,5%. Jadi ini sebenarnya masih terhitung di murah teman-teman ya, earning yield-nya di atas 15% ya, 17,5%. Berapa harga wajarnya? Dengan book value 605, ini harga wajarnya dari PBV 0,76 sampai 1,14 atau 460 sampai 690. Jadi harga saat ini itu terdiskon 14 sampai 43% dari harga wajarnya ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya rutin bagi dividen teman-teman ya. Memang ini ada bolong satu tahun 2012 karena 2011-nya merugi kecil ya, ruginya kecil sekali. Tidak nampak.
Jadi dia nggak membagikan dividen. Tapi selama dia profit, dia membagikan dividen dan kita lihat yieldnya semakin besar. Ya, yieldnya semakin besar. Karena harga sahamnya nggak kemana-mana teman-teman ya. Harga sahamnya masih di situ-situ aja. Bahkan ini masih sama dengan harga IPO ya. Oke, bagaimana potensi dividen tahun 2024 ini? Itu kisaran kemungkinan ada membagi lagi kisaran 50%, jadi 34,5 dengan harga saat ini, yaitu teman-teman akan dapat yield sekitar 8,7%. Jadi ini yieldnya tertinggi lagi ya per harga hari ini ya, 8, ini terakhir 7 tinggi, ini meninggi lagi karena memang labanya secara EPS naik. Dan ini laba tertinggi ya teman-teman ya sepanjang masa, meskipun kalau dibandingkan dengan pendapatan ya ini bukan yang tertinggi prosentasenya. Nah, untuk kesehatan finansial kita lihat secara quick ratio ini bagus di atas 1, current ratio juga bagus, stabil di atas 1. Debt to equity ratio-nya juga di bawah 0,5 ya, terjaga dengan baik, jadi ini masih oke. Kemudian untuk seasonality ini ada di bulan April ya, potensi untuk naik di atas 60%-nya, dan ini sudah naik 2,59%. Ya, untuk hari lainnya tidak ada. Di bulan Maret kemarin memang chance-nya untuk naik sangat kecil, sudah turun ya. Nah, kalau teman-teman kebetulan melihat seasonality atau mengamati saham ELSA ini, mestinya belinya di akhir bulan Maret ya. Karena Maret ini potensinya turun sangat besar. Di April potensi naiknya juga sangat besar. Jadi di akhir Maret, tanggal closing Maret mungkin 31 Maret atau tanggal berapa Maret ya, tutup bursa terakhir di bulan Maret itu beli ya, Aprilnya nanti akhir April jual, akhir April ya, ini baru 2,59%. Ya, kira-kira itu kalau mau memanfaatkan seasonality ya. Namun ini nggak bisa kita searching ya teman-teman ya. Kita harus mengincar sahamnya dulu baru kita bisa melihat satu persatu. Nah, untuk struktur sahamnya tadi sudah disebutkan juga ya. Ini dari Pertamina Hulu Energi 51%, masyarakatnya 48,8%, totalnya 7,2 miliar lembar saham. Untuk partisipasi asing di saham ini tidak terlalu besar, korelasinya juga lumayan sih, di atas 2 terus teman-teman ya, dan bulan April ini cukup lumayan ya, ini tertinggi. Kalau kita breakdown per harinya ya, hampir di semua hari trading investor asing ini menggerakkan harga sesuai dengan aktivitasnya. Ketika aktivitasnya jual, harganya turun. Ketika aktivitasnya beli, harganya naik. Kecuali satu di tanggal 5 April ya, dia membeli tapi harganya tidak kemana-mana ya, stay aja karena partisipasinya hanya 7,47%. Jadi kita bisa abaikan saja investor asing di sini teman-teman ya. Kemudian untuk investor retailnya ya, ini yang cukup menarik ya teman-teman ya. Holdernya ini lumayan 47, dan kalau kita lihat setahun terakhir holdernya turun teman-teman ya, turun 6.500. Jumlah lembar sahamnya juga turun, berarti memang exit ya, memang exit, dan average-nya naik. Berarti yang exit itu average-nya hanya 10,2 jutaan. Jadi yang investor dengan rata-rata investnya itu 10 jutaan exit, di mana value atau rata-rata pemegang sebelumnya itu di sekitar 19-20 juta ya. Jadi yang keluar ini yang kecil-kecil, pemegang saham kecil dibandingkan pemegang saham lainnya ya teman-teman ya, di rata-rata. Dan ada yang menarik lagi teman-teman ya, selain setahun terakhir ini exit, ternyata dari Februari ke Maret itu ada penambahan yang cukup signifikan, yaitu 1.309 orang. Jumlah lembar sahamnya naik, average-nya naik. Wah, average-nya naik berarti yang masuk lebih tinggi daripada average yang di dalam. Ya, jadi per orangnya 22,9 juta, di mana yang di dalam ini 21,5 juta per investor. Ya, jadi investor dengan uang yang lumayan 22,29 juta di atas rata-rata existing ya, itu mulai masuk ke saham ini dari Februari ke Maret. Ya, totalnya kira-kira semuanya belanja 30 miliar lah ya. Ada 1.309 orang yang belanja, totalnya 30 miliar. Nah, kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, ya kalau kita lihat ya, ini inline datanya teman ya. Di sini naik ya, naik. Jadi ada akumulasi. Binder detektornya big accumulation. Dan kalau kita lihat di broker summary, ini juga sedang terjadi akumulasi besar ya oleh broker GR. Ya, ini linear dengan ini, di mana setahun terakhir investor retail lokal melepas saham ELSA
ya, dan ada yang mengakumulasi. Nah, kita cek siapa yang mengakumulasi. Nah, yang melepas ini lokal ID 1 terbesar tertinggi, dan kita cek dulu teman-teman ya. Ini dari strukturnya ini 99,9%, artinya pengendali juga ada saham Script Plus dari 7,3 miliar lembar saham, 7,3-nya floating semua atau bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, tapi mestinya Pertamina Hulu Energy tidak mungkin trading di sini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita bisa take out aja ini lokal CP, kita take out ya, karena ini terbesar pertamanya pastinya pengendali. Di luar pengendali terbesar keduanya adalah lokal ID teman-teman ya. Jadi inilah yang menyebabkan harga saham Elsa tidak kemana-mana ya, nggak kemana-mana dari IPO turun naik nggak kemana-mana, karena ya kalau kita take out pengendalinya berarti di luar pengendali 60% sahamnya itu dikuasai oleh investor retail lokal ya. Jadi harganya nggak kemana-mana. Dan kalau kita lihat setahun terakhir investor retail lokal buang barang ditemenin oleh reksadana lokal. Nah, reksadana lokal di sini juga dia tidak terlalu besar nominalnya, nyomplang sekali dengan lokal ID ya teman-teman ya. Kita lihat dia buang barang, siapa yang menampung? Yang menampung juga sekuritas. Ini pun juga bukan pemilik stok banyak teman-teman, dari nggak punya jadi punya aja ya. Jadi price taker lah ya, dia nggak mungkin menggerakkan harga, karena kalau dia menggerakkan harga naik ya yang ini taking profit teman-teman ya, dia cuman memindahkan uangnya ke investor retail lokal aja ya, sedekah gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi siapa yang beli, ini terakhir institusi keuangan asing, ini pun juga bukan pengendali dan kemungkinan tidak berniat untuk menjadi pengendali, bukan pengendali ya teman-teman ya, market maker di saham ini ya, tidak berniat, karena kalau kita lihat dia beli, dia juga berharap naik mungkin ya, juga berharap naik, tapi ternyata nggak naik-naik mungkin, dia jual lagi ya. Reksadana juga seperti itu, dari awal justru malah dia jual terus ya. Yang beli ini sekuritasnya, nggak tahu sekuritas ini apakah dia repo atau memang membeli dari bursa ya. So pada poinnya ini sedang ada distribusi, dan ini yang sedang ada akumulasi. Yang akumulasi adalah sekuritas, namun sayangnya yang akumulasi ini bukanlah market makernya, karena di sini market makernya investor retail lokal teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman berharap saham ini naik, rasanya sih kalau secara bendarmologi tidak memungkinkan, meskipun tadi secara valuasi murah ya, di bawah harga wajarnya. Kecuali ada sesuatu ya, reksadana tiba-tiba sangat agresif ya. Saya nggak ngerti ada analisa seperti apa. Reksadana asing ini juga mulai masuk ya, namun pelan-pelan. Nah, ini mulai menguasai. Kalau misalnya dia sudah menjadi penguasa saham Script Plus, ya berarti bagus teman-teman ya. Ini sudah lebih besar daripada lokal ID, dialah market makernya, dan kita tinggal ngikuti aja market makernya. Nah, kalau di sini susah ya, karena investor retail lokal itu tidak mungkin diikuti karena mereka jumlahnya sangat banyak. Sama seperti saya juga, salah satu investor retail lokal ya, jumlahnya sangat banyak, tidak mungkin satu tujuan, sehingga harganya nggak akan kemana-mana ya. Saling berebut aja di harga saat ini ya, jual beli tukar-tukaran barang aja. Nah, buat teman-teman yang pengen ya mendapatkan data seperti ini, saya ada penawaran ya, di mana teman-teman bisa mendapatkan data update setiap bulannya seumur hidup ya, hanya cukup 1 kali bayar saja. Kalau teman-teman tertarik bisa cek di deskripsi video ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari Februari ke Maret ya, kalau kita lihat investor retail lokal ini bad news ya, tadi ya sudah disebutkan juga, membeli balik teman-teman ya. Investor retail lokal membeli balik, tadi di data investor retail juga sudah ada membeli balik ya, dari yang barangnya dapat dari foreign IB, di mana kita cek setahun terakhir foreign IB ini membeli ya. Nah, kalau kita lihat ya, foreign IB membeli, namun satu semester terakhir dia mulai buang barang, dan di Februari sampai Maret investor retail lokal kembali, yang tadinya investor retail lokal menjual kembali membeli, dan barangnya dapat dari lokal IB yang tadinya membeli jadi menjual, padahal ini uangnya uang besar ya. Jadi ini masih ada tekanan harga ya, di mana yang menampung investor retail lokal. Jadi
harganya kemungkinan besar akan berat untuk naik, kira-kira seperti itu ya analisanya dari Bandarmologi. Nah, untuk di bulan April sendiri kita lihat di sini harganya naik turun, di sini masih netral ya, ini masih belum kelihatan, masih netral aja. Broker XC dan XL juga masih bimbang saling tukar-tukaran barang ya, ada yang beli di sini jual sini ya, harganya nggak kemana-mana ya. Oke, ini adalah analisa teknikal yang saya upload di video saya sebelumnya tanggal 13 Maret 2023, 1 tahun yang lalu. Ya, harganya waktu itu masih di 328. Saya prediksi turun ke 314 dan naik ke 360. Kita update di sini ya. Ini waktu itu ya 13 Maret, tanggal 13 Maret 2023. Harganya saya prediksi turun ke 314, ini turun ke 314 bahkan ngeblas ya, ngeblas ke support berikutnya di 294. Kemudian dia memantul dan mulai merangkak naik dan tembus ke angka 360. Ya, jadi kurang lebih tepat ya prediksinya, meleset sedikit ya, ini ngeblas ke 294 ya. Naik ke 360 dan sejak saat sudah nembus di atas 360 dia di sini ranging aja teman-teman ya, ranging naik turun. Ya, nah ini grafiknya mirip dengan tadi ya, foreign IB yang beli di semester pertama kemudian jual di semester paruh kedua. Ya, kita lihat ya. Sebentar ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ya. Foreign IB ya. Ini dia membeli di sini, kemudian dia mulai jual. Ya. Beda dengan sekuritas, ini beli di sini sama dengan foreign IB sehingga harganya naik. Namun ini masih tetap beli di sini, tidak kemana-mana ya. Tidak dijual, maksudnya tidak membeli, tidak melanjutkan membeli tapi tidak dijual. Sedangkan foreign IB menjual ya, sehingga grafiknya terlihat seperti itu teman-teman ya. Sini naik ya, namun turunnya tidak kembali ke harga semula. Kenapa? Karena tadi satu lagi sekuritasnya tidak menjual barangnya. Ya, kalau sekuritasnya ikut menjual barangnya, harganya akan kembali ke sini, teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira harga sahamnya akan kemana? Kalau misalnya IB-nya masih buang terus ya, dia akan ranging aja di sini selama sekuritasnya juga tidak ikut buang barang. Jadi teman-teman memiliki keuntungan jika memegang data yang tadi saya analisa ya. Kalau teman-teman setiap bulan tahu, oh sekuritasnya mulai buang, berarti harganya akan cenderung turun. Sekuritas dan IB akan ikut buang nih, pasti akan turun. Teman-teman bisa exit dulu, atau kalau misalnya mau beli ya hold dulu, jangan beli dulu ya. Jadi ini kira-kira kalau secara teknikal ini sedang ketemu ya, MA50 dan MA200. Ya, kemungkinan besar dia akan tetap ranging aja, bisa aja turun ke 360 lagi. Ya, ranging di sini-sini aja teman-teman ya. 460 mungkin turun lagi ya. Nggak jauh-jauh dari situlah ya, di area rangingnya dia. Oke, itu aja. Kemudian kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya tadi naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi murah, rutin bagi dividen, rutin ya, hanya satu kali tidak bagi karena itu pun rugi. Forecastnya di 2024 kira-kira 8,7%, di mana ini yield tertingginya kalau memang betul baginya sama 50% ya. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% dari bulan April, dan ini sudah naik ya. Saya nggak ngerti apakah masih bisa naik lagi atau justru malah tambah turun. Untuk Bandarmologi dari Maret ke Maret sedang ada akumulasi. Meskipun tadi di 1 bulan terakhir dari Februari ke Maret sudah berubah arahnya ya. Namun setahun terakhir tetap akumulasi 1 sampai 18. Iya, ini salah ya, bukan Februari. 1 sampai 18 April netral namanya, saya lupa rubah. Dan untuk teknikalnya ini sedang ranging aja di 360 sampai 460. Oke, terakhir teman-teman disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Elsa. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jika ingin membeli atau menjual saham Elsa, jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja untuk melengkapi informasinya teman-teman. Oke, sampai di situ dulu aja analisa saham Elsa ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.